Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah, panjang umur Amin. kita dan Amin. kesehatan kita kesehatan kita baik-baik saja dan keluarga kita semua juga. Amin Amin. ya rabbal alamin. Silakan Bapak Damas untuk melanjutkan atau kuliahnya, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak saya, adik-adik mahasiswa kelas G4K yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan pertemuan secara virtual juga, masih dalam tatap muka tetapi lewat gambar saja, tidak di kelas. Dan barangkali 2 kali pertemuan yang lalu sudah banyak yang mengenal saya, kemudian sudah tahu apa-apa yang saya inginkan pada pembelajaran bersama kalian ini. Namun mungkin sekarang baru kelihatan bahwa saya itu punya metode yang barangkali juga akan agak menyulitkan, tetapi juga sebetulnya akan menyenangkan kalau menurut saya. Karena saya memberikan materi pada saat di-share oleh ketua kelas ataupun mungkin oleh saya sendiri nanti, kalau misalnya ketua kelas berhalangan dan sebagainya, itu tidak masalah. Kemudian saya jelaskan pada minggu berikutnya, atau mungkin sekarang saya jelaskan. Tetapi karena sekarang ini jadwal saya adalah memberikan evaluasi, pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4 sudah di-share, dan nanti mungkin ketua kelas akan men-share juga pertemuan ke-5 dan ke-6. Nggak apa-apa, silakan aja di-share saja untuk untuk persiapan. Kalau misalnya nanti ada materi, kemudian ada penjelasan dari saya, kalian sudah punya. Dan kalian sudah membaca-baca paling tidak. Untuk hari ini memang sengaja pada pertemuan ketiga ini saya menyampaikan soal-soal yang mencakup pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Itu saya rangkum, ada beberapa soal, dan mungkin entah itu kebanyakan, kalau kebanyakan nggak masalah, toh yang kalian jawab kan cuma 3 saja cukup, lalu kirim. Lalu saya tunggu nih hari ini. Tadi saya lihat sebelum ini masuk, belum ada satupun yang menjawab. Dalam hal ini saya ingin kalian itu aktif. Dan dalam kesempatan yang luang misalnya, absen sudah terkirim, kemudian kalian sudah membaca-baca materi yang ada, lalu kebetulan ada evaluasinya dan ada pertanyaannya, silakan jawab lalu dikirim. Mungkin pada kesempatan ini juga bisa saya saya kasih kesempatan untuk menjawab secara lisan di sini kalau sudah ada yang ngirim, tapi karena belum ada, nggak apa-apa, nanti saya akan pada minggu yang akan datang insya Allah akan saya jelaskan. Tetapi sekarang juga saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat ya. Materi pertemuan keempat. Kalian sudah punya kan? Sudah di-share minggu yang lalu? Sudah? Coba ingat-ingat, masih ada kan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, saya yakin sudah. Saya lihat di grup sudah ada 1, 2, 3, 4 sudah ada di-share oleh ketua kelas. Nanti akan saya jelaskan tentang materi tersebut. Nanti akan saya screen share dulu di sini. Mudah-mudahan lebih jelas lagi. Namun barangkali saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang metode dari pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya. Seperti saya katakan tadi, seperti itulah. Saya kasih materi, kemudian kalian membaca, saya jelaskan pada kesempatan yang ada seperti sekarang, kemudian saya kirim evaluasi. Evaluasinya dalam 2 kali pertemuan sekali lah ya. Kalau yang reguler itu setiap pertemuan itu saya pasti ada, karena pertemuan 1
pada pertemuan satu itu ada evaluasinya, dibahas pada saat itu juga atau minggu depannya, kemudian dikirim dan saya catat setiap pertemuan saya catat. Dan kalian untuk yang pertama kali ini ada cuma pertemuan ketiga akan saya catat siapa yang sudah mengirim. Ya, dan itu adalah bagaimana saya menilai kalian, apakah kalian ini belajar atau tidak. Apakah kalian ini cuma sekedar absen saja atau tidak. Ya, karena apa? Akan kelihatan siapa-siapa yang mengirim, siapa yang membaca, kemudian ada yang dikirimkan. Dikirimkan itu sudah pasti betul, saya yakin ya. Saya periksa atau tidak periksa, tapi saya yakin saya pasti membaca. Karena apa? Saya ingin melihat apakah kalian punya wawasan atau tidak. Bukan cuma sekedar melihat dari materi saja atau dari PowerPoint saja, tetapi juga ada pemikiran yang kalian terapkan di situ. Kalian sisipkan di dalam jawaban tersebut. Kalau ada pemikiran kalian itu pasti nilainya akan lebih bagus. Apalagi pada saat ujian. Kalau saat ujian itu kan jelas ada lembar jawaban tersendiri dan saya lihat tulisan kalian. Saya pasti saya baca satu persatu, kalimat demi kalimat, baris demi baris. Itu nanti ya pada saat UAS. Tapi sekarang ini prosesnya seperti itu. Gitu ya. Itu barangkali kebijakan saya selaku pengampu materi ini, dan saya ingin kalian tuh paling tidak sudah tahu lah, oh ini PGL, oh ini sejarahnya seperti ini, oh ini pendidikan tuh di kita ini seperti ini. Nah, kalian pada saat seperti sekarang boleh mengajukan usul, pendapat atau apa saja, dan itu akan saya nilai, ya, akan saya nilai. Artinya gini, keberanian kalian untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya, itu akan saya catat dan akan saya nilai, akan ditambahkan sebagai bonus. Selain yang kalian tulis dalam 3 soal yang kalian tulis yang kirim ke saya itu, ke grup WA tersebut. Ya. Saya tidak, ya, saya tidak tidak menghalangi kalian mau copy paste. Ya. Yakin kalau misalnya ada yang ngirim, ya, teman copy paste, tetapi jangan plek copy pastenya persis banget gitu loh. Tambahkan dengan pemikiran kalian. Kalau misalnya ada teman, oh ini saya setuju dengan pendapat si Anu gitu ya, lalu kirim copy. Nah, kalau jangan copy paste sama sekali gitu, kirimkan jawaban-jawaban yang berbeda gitu. Intinya misalnya ada contoh-contohnya berbeda, karena mungkin kalian mendapatkan contoh di satu tempat, kalau yang teman yang ini di tempat yang lain gitu. Itu yang saya inginkan. Kemudian kalau copy paste dari sumbernya silahkan, nggak masalah ya. Berarti kan syukur-syukur kalau berbeda, misalnya jangan nomor 1, 2, 3 saja, yang lain-lainnya enggak. Nah, maksud saya biar merata. Syukur-syukur kalian melihat, oh teman saya jawabannya nomor 1, 3 dengan 5, oh nomor 2, nomor 6 dan nomor 7 belum ada. Kirimkan sehingga semua, kalau syukur kita kalian membaca pendapat orang lain, jawaban orang lain itu semuanya jadi masuk gitu loh. Masuk ke pengetahuan kalian walaupun tidak membaca seluruhnya di materi ya, tetapi di dalam jawaban kan kalian sudah menjawab, sudah dilihat di dalam grup WA, makanya ditulisnya itu di grup ini supaya semua melihat jawaban kalian. Baik, sudah ada berapa orang nih yang hadir? 11 dan baru 18 orang ya. Kalian ada 34 orang dan sekarang baru ada 18. Berarti animo untuk ikut Jimit ini baru separuh ya, baru separuh, baru 50%. Ya, saya sih nggak bisa bilang gimana-gimana ya. Karena masalah masalah untuk bisa masuk mempunyai mempunyai kesempatan untuk bisa pertemuan virtual ini juga tidak gampang, maksudnya ya. Gampang kalau kuotanya cukup, sinyalnya bagus, kemudian ada peralatannya yang cukup, ada laptop, ada handphone. Ya, saya yakin kalau kalian itu kuliah di informatika ya udah pasti ya alat-alat yang
Alat-alat yang disiapkan untuk belajar, minimal handphone, ya, minimal handphone sekarang ini, handphone Android yang saya kira kalau tidak punya berarti kan sangat ketinggalan gitu, yang namanya mahasiswa informatika, ya. Tapi saya yakin tidak, apalagi kalian adalah mahasiswa yang bekerja, berarti ada penghasilan, saya yakin itu. Makanya saya harapkan seperti itu. Baik, sekarang sebelum saya memberikan screenshot pertemuan keempat, apakah ada yang bertanya kepada saya? Silakan bertanya atau mengemukakan pendapat, silakan, nggak masalah kok. Nggak ada yang insya Allah pasti akan saya terima. Silakan. Pasti ada yang mengganjal, ada yang saya nggak setuju dengan begini, silakan, ya nggak apa-apa. Silakan. Ada? Muhammad Fahmi, Denden, belum? Ayo, silakan untuk yang ingin bertanya. Iya, bisa itu, di open mic. Bima Aji, Widya Nurul, silakan, nggak masalah. Ali Warno ya, Eca Sisilia, nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sekarang saya mau share materi yang keempat ya. Yang keempat, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kemudian menjadi, sudah ada yang jawab ini. Sudah ada yang jawab, Eca namanya Eca Sisilia ya, betul. Kemudian ada Bima Aji Pangestu sudah jawab. Ya lumayan. Saya suka nih kalau yang begini, responnya cukup cepat gitu ya. Yang sudah jawab adalah tadi ya, Eca Sisilia, Bima Aji Pangestu, kemudian Temi Indah Setiawati, iya baru itu, nggak apa-apa, nanti juga menyusul. Dan waktunya panjang loh, sampai minggu depan. Jadi saya kasih kesempatan untuk belajar juga di rumah. Sambil kerja mungkin saya yang kerja kan bisa baca-baca lagi, kemudian coret-coret atau langsung diketik, dikirimkan langsung ke WA, ke grup WA. Pasti akan diterima dan akan dicatat. Minggu depan akan kelihatan siapa-siapa yang terdaftar. Dan yang terdaftar itulah yang akan mendapatkan bonus nilai dari saya. Selain bonus nilai, itu akan saya catat sebagai tugas mandiri. Nah, kalau tugas kelompok nanti pada pertemuan yang akan datang ada ada tugas besar ya, itu biasanya pada pertemuan ke-8 kan ada di jadwal tugas besar itu nanti di situ. Itu namanya nanti tugasnya tugas kelompok ya, presentasi. Itu akan saya buat sedemikian rupa. Tapi kalau itu tugas mandiri, dikumpulkan setiap hari, setiap pertemuan. Jadi akan dicatat. Dan pelaporannya nanti pada saat nilai itu akan saya tambahkan nilainya pada saat UAS nanti ya. Itulah. Oke, baik. Saya coba bikin screenshotnya, screen share-nya ya. Pertemuan keempat. Bentar. Ini biasanya agak lemot. Nah ya sudah. Bentar. Ini screen pertemuan 4 kalau tidak salah adalah tentang bentar, jiwa semangat
Sudah ada ya kelihatan? Kelihatan apanya? Layarnya Pak. Layar. Layarnya Pak, tulisan PowerPoint-nya Pak. Layar. Sekarang PowerPoint belum muncul ya ininya. Itulah loading. Ini saya apa? Laptop saya itu udah lemot, mungkin udah terlalu penuh. Nggak di upgrade aja Pak, bisa di Ya, di upgrade atau mungkin di lem biru kali ya. kalau Lempar masih ulang beli baru. kalau Kan sebenarnya kalau Iya. kalau laptop itu kalau masih upgrade bisa upgrade saja Pak. Kalau Iya, benar-benar iya. performanya ini baru laptop. karena kan datanya paling yang diperlukan ya. Betul, ini sejarah perkembangan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45. Sudah kelihatan. Dan ini saya akan menyampaikan kepada kalian sesuai dengan apa yang ada di sini dan juga sesuai dengan pendapat saya, karena saya adalah generasi, berapa generasi ya, saya generasi pada orde lama saya sudah hidup, sudah mengalami orde baru apalagi, kemudian orde reformasi iya, dan setelah reformasi sampai sekarang saya masih, insya Allah masih hidup ya, masih bisa ketemu dengan kalian. Baik ya, sejarah perkembangan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45. Saya coba lihat ya. Sebetulnya minggu yang lalu juga sudah saya singgung ya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di Nusantara ini ya. Saya sebut Nusantara karena kan belum Indonesia pada saat yang lalu sudah saya jelaskan kenapa ada timbul PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda, kemudian berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia, kemudian ada muncul sebelumnya ada Budi Utomo muncul tahun 1908, lalu Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu muncul juga sebelumnya tahun 1912 ada pergerakan-pergerakan yang memang menunjang timbulnya semangat ya untuk merdeka pada saat itu. Sekarang saya lihat sebelum pergerakan nasional, ya, sebelum pergerakan nasional itu dulu ada kerajaan-kerajaan yang mencakup Nusantara, kerajaan besar, ya, terutama yang kita kenal adalah Majapahit. Majapahit itu dengan sumpah palapahnya oleh Gajah Mada menyatakan bahwa Nusantara, pulau-pulau itu akan dikuasai oleh Majapahit pada saat itu. Kemudian muncul Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan agama Buddha, kalau Majapahit itu agama Hindu, dan juga kerajaan-kerajaan yang lain, ya, kerajaan-kerajaan yang lain yang sifatnya adalah lokal ya, lokal yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk divide et impera, namanya dipecah belah, sehingga mereka tidak bisa bersatu. Tadi ada pertanyaan ya, divide itu kita lewatkan cuma sebentar. Lalu masa proses keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, proses keruntuhan itu ya ada berbagai macam. Tadi Majapahit, kemudian Sriwijaya, ya. Kemudian runtuh tuh karena ada perlawanan terhadap terhadap penjajah, ya. Terhadap penjajah, dan perlawanan itu biasanya dibungkam oleh oleh senjata yang lebih modern oleh penjajah itu, karena mereka punya senjata api. Kalau kita kan nggak ada dulunya, senjatanya senjata tradisional saja, golok, panah, tombak, parang, hanya itu dulunya, nggak
namanya teknologi dan peradaban senjata api waktu itu kan belum ada di Indonesia ya, di Nusantara ini. Nah itu semuanya akhirnya bisa terkalahkan dan juga kekuasaannya meredup gitu. Datangnya agama Islam juga demikian. Bentar, ini ada siapa ini yang japri ke saya? Abirama. Oh, tidak bisa ikut. Google Meet, tidak apa-apa. Tidak bisa ikut Google Meet ya, silakan. Saya tidak memaksakannya, apalagi kalau ada kepentingan. Ya. Baik, lebih jelasnya, politik divide et impera, yaitu politik pecah belah. Itu penjajah makin menguasai wilayah Nusantara. Intinya apa? Kerajaan-kerajaan yang ada itu ya ini dipecah belah saja, ya, difitnah, kemudian mereka diadu domba, berperang satu sama lain, kemudian penjajah menguasai. Sudah, kalau dikuasai sudah kerajaannya makin lama meredup, kemudian penjajah yang hidup di situ. Dalam tahap ini jiwa merdeka semakin menggelora. Jiwa merdeka tetap ada, cuman belum berhasil karena artinya sudah dibungkam oleh politik divide et impera tadi. Ya. Itu barangkali yang harus kalian simak ya. Lanjut ya supaya bisa. Kemudian timbul semangat ya, timbul semangat. Itu dimulai dari, saya bilang tadi, dimulai Sumpah Pemuda tadi. Mereka bersatu, mereka berkumpul di Jakarta, kemudian mengadakan sumpah, menyatakan bahwa berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan. Nah, saat itu kan bahasa Indonesia bahasa Melayu yang agak menyeluruh ya, bagian Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi bagian utara, lalu Maluku juga. Nah, itu ada bahasa Nusantara, bahasa Melayu yang kita semuanya mungkin bisa mengerti. Dan akhirnya jadilah bahasa Indonesia karena apa? Dari bahasa Melayu itu dengan dialek-dialek ada misalnya di Jakarta, di Indonesia bagian barat ya, terutama di bagian tanah Melayu itu mereka melakukan menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang kemudian bergabung menjadi bahasa Indonesia. Lalu timbul semangat untuk bahasa Indonesia menjadikan bahasa persatuan, dan memang terbukti. Nah, sampai sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan memang terbukti. Dan itu adalah karena jiwa dan semangat mereka itu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka, dan terbukti juga. Baik. Lalu abad ke-20, pakai kacamata kecil banget. Abad ke-20. Perlawanan senjata makin berkurang dan beralih pada perjuangan dengan koordinasi, persatuan, dan kesatuan pejuang. Nah, sudah saya jelaskan juga minggu yang lalu. Kalau bersenjata jelas kalah. Ya, karena setiap pergerakan pasti mereka punya senjata api. Belanda maksudnya penjajah. Nah, kalau yang lain-lainnya sudah. Dan lalu mereka punya ibaratnya punya tekad yang bulat di antara mereka yang terdidik. Ingat, itu terdidik. Dan yang mendidiknya juga Belanda. Walaupun cuma sebagian kecil. Mereka bersatu, berkomunikasi. Ya, komunikasinya ya dulu dengan surat. Ya, kalau sekarang sih, kalau ada alat-alat yang lebih canggih ya gampang sekali ya. Pakai handphone, pakai telepon dulu. Dulu kan belum ada yang seperti itu, jadi pakai surat dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dan menimbulkan semangat untuk bersatu. Makanya timbullah
Budi Utomo. Ya, Budi Utomo yang saya katakan tadi pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, itu adalah cikal bakal daripada pergerakan-pergerakan Indonesia. Ya. Lalu ada Syarikat Dagang Islam tahun 12. Yang saya katakan juga tahun 1912 ada juga PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Nah, itu adalah merupakan cikal bakal daripada PGRI, guru-guru yang bersatu. Nah, mereka adalah guru-guru Melayu atau guru-guru pribumi yang ingin merdeka juga. Ya. Makanya disebut Persatuan Guru dan berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia, ingat itu ya. Itu ya. Jadi ada juga gerakan emansipasi wanita, yaitu pada zaman R.A. Kartini. Kita jangan lupakan juga pada saat itu R.A. Kartini cuma sampai SMP, tetapi SMP-nya SMP Belanda dan beliau pintar berbahasa Belanda, kemudian beliau bisa berkirim surat dalam bahasa Belanda ke orang-orang di Belanda sana, ya, dan surat-surat beliau dikumpulkan menjadi buku yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang, ya, begitu kan? Nah, itu barangkali itu sejarah yang perlu kalian ketahui juga. Kemudian Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda sudah saya jelaskan tadi. Saya pikir itu adalah satu hal yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka dengan sumpah dari para pemuda tersebut, ya. Silakan dibaca sumpahnya apa dan sebagainya kalian. Tapi secara garis besarnya sudah saya jelaskan juga minggu yang lalu. Kemudian saya ini kayaknya ini penting, perlu saya jelaskan. Mengalami penderitaan dan tekanan ya jelas, karena dijajah. Ingat itu. Karena dijajah. Kemudian Jepang juga menjajah Indonesia juga. Lalu ini penggemblengan pemuda pada masa itu dapat menimbulkan semangat dan kokoh. Nah, pemuda itu juga digembleng oleh Jepang pada saat itu. Ya. Nah, dari penggemblengan pemuda-pemuda itu juga timbul semangat, ya, bagaimana bisa merdeka dan sebagainya. Nah, coba lihat pada tanggal 1 Juni 45 dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang dasar falsafah bangsa dan negara yang dinamakan Pancasila. Nah, itu pertama kali dimunculkan oleh Bung Karno, maka 1 Juni dianggap menjadi lahirnya Pancasila. Walaupun resminya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada yang tahu? Coba buka audionya. Silahkan jawab. Ada yang tahu kenapa tanggal 18 Agustus 1945? Silahkan jawab. Yang tahu? Please, waktunya tinggal 6 menit. Nggak apa-apa, silahkan. Ada yang tahu? Kenapa resminya Pancasila itu sebenarnya tanggal 18 Agustus? Bukan 1 Juni. 1 Juni memang hari lahirnya Pancasila disebutkan. Karena apa? Karena dicetuskan oleh Bung Karno pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, ini sejarah nih, sejarah nasional. Ada? Enggak Silakan. Ya. Silakan yang itu Pak, karena perubahan yang pasal 1 ya Pak, karena dia kan tergantung yang agama Islam itu ya, yang kan diganti sesuai agama masing-masing. Oh, itu pembukaan. Pembukaannya ya. Itu pembukaan. Iya, itu pembukaannya. Nah, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Oke lah, saya jelaskan. Itu boleh, jawabannya juga agak mengarah ke sana.
Yang jelas pada tanggal 18 Agustus itu adalah diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 kan. Nah, tanggal 17 Agustusnya merdeka, tanggal 18 Agustus diundangkanlah Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pembukaannya disebutkan Pancasila pada alinea keempat, bahwa negara Indonesia berdasarkan, ya nggak disebut Pancasila, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, di sanalah resmi karena masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang saya maksud. Ya. Oke, ya. Oke, ada jawaban, berarti respon kalian sudah cukup, alhamdulillah. Nah, lalu proklamasi lahirnya negara Republik Indonesia, saya yakin sudah tahu. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Coba, saya pengen tahu. Ayo cepat. Sekarang Pak? Iya. Sekarang tuh hitung cepat. 77 ya? Iya. Benar. Iya. Benar. 77. Iya, jadi kita Ya, sudah benar, merdeka 77 tahun ya. Nanti tanggal 17 Agustus. Bentar lagi, 2 bulan lagi adalah kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, sudah 77 tahun belum merdeka. Gitu. Jadi itulah ya yang namanya proklamasi kemerdekaan. Sudah mungkin minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan kenapa bangsa Indonesia memproklamirkan itu, karena memang saat itu pemerintahan di Indonesia kosong, ya. Belanda kan sudah lari, Belanda sudah kalah oleh Jepang. Bentar, ini lampunya. Tadi lampunya mati karena tombol adaptornya kayaknya kepanasan. Saya pegang sampai kepanasan tadi. Oke, sekarang saya ganti dengan tombol yang lain. Sekarang bisa nyala lagi lah gitu. Jadi itulah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang saya akan indikan saja waktu yang sedikit ini. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itulah maka timbul semangat untuk mengisi kemerdekaan itu oleh semua orang, semua pihak pada saat itu ya. Nah, tidak ada unsur-unsur yang menjegal siapa-siapa yang pada saat itu yang penting merdeka, kemudian dipertahankan kemerdekaan itu. Jadi karena presiden sebagai presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta itu sudah, karena beliau yang memproklamirkan. Semua sepakat, tidak ada yang saya mau jadi presiden aja, saya nggak ada, dan tidak ada pemilihan pada saat itu. Tetapi sudah ditetapkan oleh tadi ada BPUPKI tadi, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia, atau ibaratnya panitia kemerdekaan itu BPUPKI. Kemudian jadilah negara kita, dan tanggal 18 Agustus tadi diundangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di sana ada Pancasilanya, kemudian dan seterusnya pengisian kemerdekaan itu dengan segala macam kekurangannya. Bangsa Belanda yang masih mau tinggal di sini ya udah diam saja menjadi warga Indonesia pada saat itu, dan mereka kan tidak diapa-apakan, cuma saat tanggal bulan Agustus, September, Oktober, dan seterusnya 1945. Nah, pada saat 3 bulan setelah itu datanglah sekutu ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya. Pada bulan November itu mereka datang, dan di sana ada tentara Belanda yang
ibaratnya mendompleng sekutu ya dengan alasan untuk merampas persenjataan Jepang, karena Jepang kalah pada saat Perang Dunia kedua tersebut karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, kemudian Jepang kalah dan mereka datang ke Indonesia untuk merampas persenjataan Jepang, itu alasannya. Tetapi bangsa Indonesia terutama di Surabaya pada saat itu yang dipimpin oleh Bung Tomo, mereka bersatu, tidak akan boleh mereka masuk, ya, tidak akan boleh mereka masuk berlabuh di Surabaya. Dan memang sih sampai bisa berlabuh, sampai mendarat ke Surabaya, bahkan para sekutu itu yang terutama para Belandanya yang ingin kembali menguasai Indonesia dengan di Surabaya tersebut, nah, ditentang habis-habisan oleh masyarakat Surabaya dan terjadilah perang pada tanggal 10 November 1945. Dan di sana ribuan pejuang, ribuan rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda bergelimpangan menjadi pahlawan-pahlawan yang tak dikenal, ya. Tak dikenal apa? Karena mereka benar-benar bersatu dengan persenjataan yang sederhana. Mereka berjuang untuk kemerdekaan, ya, untuk kemerdekaan pada saat itu, untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan di sana Jenderal Malabi, pemimpin sekutu itu yang dari Inggris, tewas oleh bangsa kita, ya, dipimpin oleh Bung Tomo, dan dijadikanlah hari itu menjadi hari pahlawan karena mengherutnya masyarakat Surabaya pada saat itu. Semua ya, guru yang PNS yang baru dibentuk, ya, yang perpindahan dari Belanda dan sebagainya, itu sama-sama melawan penjajah, melawan sekutu pada saat itu, dan menjadikan tanggal 10 November hari hari pahlawan, ya. Intinya nih, karena waktunya sudah habis, intinya bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan pada saat itu adalah ditanamkan di dalam jiwanya, menjadi jiwa dan semangat 1945 sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Apalagi bagi para pejuang yang masih ada. Nah, itu ditanamkanlah sampai sekarang, disosialisasikan menjadi jiwa dan semangat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan sekarang. Seperti saya juga salah satu orang yang ingin agar generasi muda itu mengenang para pejuang yang berjuang. Kemudian sekarang tinggal bagaimana kalian mengisi kemerdekaan ini dengan cara sendiri, yaitu belajar dan bisa membaktikan diri kepada bangsa dan negara. Itulah jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Cara garis besarnya seperti itu, dan kalian bisa telaah sendiri, bisa menjelaskan sendiri kalau sudah membaca. Itulah barangkali, karena waktu sudah lewat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu yang akan datang, dan saya tunggu jawaban yang 3 soal tadi yang sudah dipelopori oleh 3 orang yang tadi. Sekarang mungkin bertambah, saya belum baca lagi, dan saya tunggu sampai 1 jam sebelum jam 7.30 hari Sabtu yang akan datang. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.